record dulu. Oke. Baik, Prof, dipersilakan. Mungkin ada baiknya kita mulakan dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terima kasih semua teman-teman, kita dapat berjumpa walaupun secara virtual ya. Alhamdulillah, saya gembira sekali dapat berjumpa. Mungkin kita boleh perkenalkan dahulu diri masing-masing ya. Saya Yusuf bin Haji Osman, bertugas di sini sebagai pengarah Pusat Penyelidikan dan Kewangan Islam, Center for Islamic Finance Education and Research. Itu jawatan di sini diberi jawatan sebagai direktur pengarah. Satu jawatan yang agak berat ya. Jadi pangkatnya associate professor ya. Dan saya bertanggungjawab untuk mengajar subjek research methodology untuk PhD dan juga masters. Dan saya rasa subjek itu nanti dapat membantu semua calon-calon S3 insya-Allah untuk dapat berjaya menulis tesis PhD dengan jaya. Insya-Allah kita memudahkan bukan tesis PhD itu mudah, itu susah, tapi kita cuba memudahkan, kita cuba mencari jalan bagaimana untuk kita dapat menulis dengan baik. Jadi di sini kita ada satu profesor Muhammad dan dua associate professor. Associate Profesor Dr. Wan Nazmi dan saya sendiri, dan dua pensyarah kanan memiliki PhD, Dr. Muhammad Tahir dan Dr. Nur Hayati. Jadi insya-Allah saya akan cuba dengan sebaik-baiknya lah dari sudut penulisan tesis itu. Saya antara yang pendukung utama lah. Selain daripada kelas, kita juga akan buat group supervision di mana pelajar-pelajar S3 semua dijemput untuk join dan untuk membentangkan progres penulisan PhD masing-masing. Jadi dengan group supervision itu kadang-kadang pelajar itu bukan di bawah supervision saya, tapi saya juga boleh menyumbang dari segi memberi buah fikiran apabila dikongsikan progres masing-masing. Jadi di sini kita cuba untuk membantu dari segi perkongsian dengan cara ada perjumpaan berkala di mana kita buat secara Zoom dan setiap calon boleh membentangkan tanpa takut, tanpa malu-malu bentangkan apa yang ditulis dan kita akan bantu, kita akan memberi komen insya-Allah. Jadi itu perkenalan dari saya. Dijemput sahabat-sahabat rakan daripada Indonesia untuk memperkenalkan diri. Baik, saya memulai dulu, mungkin nanti setelah itu teman-teman yang lain. Terima kasih Prof. Yusuf, satu kehormatan buat kami bisa berkenalan dengan Prof. Yusuf dan juga dengan Unisam terutama, karena dari pendaftar yang lakukan online itu di grup
WA yang pertama Pak Prof Yusuf itu memang sudah cukup banyak ya. Seingat saya di grup yang awal kita ada 17 partisipan, 16 berarti, itu sekitar 14 orang sudah submit registernya by online. Tapi untuk yang grup Unisam yang satu lagi, kelanjutan dari hasil seminar di kampus itu kita ada 8 orang ya, 7 orang. Jadi seharusnya memang bisa 20 lebih orang yang akan bergabung untuk berkuliah di Unisam. Tapi yang 7 orang ini sepertinya belum register, belum submit untuk enrollment. Mungkin nanti setelah ini Prof Yusuf bisa memberikan informasi yang cukup sehingga teman-teman bisa registrasi. Ya, saya Saiful Anwar dari kampus ITB Ahmad Dahlan Jakarta, dan sebagai penanggung jawab program Pasca Sarjana. Kenapa saya mau mengambil S3 lagi? Karena di Indonesia itu ada kewajiban linearity, Prof Yusuf. Oh ya. S3 saya karena lebih ke teknik, engineering, sistem information system, sehingga untuk menjadi profesor, full profesor itu harus linear. Sekarang masih asisten profesor dan dalam proses menuju ke associate, tapi untuk full profesor masih harus kuliah lagi. Jadi saya sangat berterima kasih kalau nanti Prof Yusuf bisa menjadi supervisor saya untuk bisa menjadi mendapatkan PhD yang kedua. Insya Allah. Untuk riset memang terakhir saya mendapat grant dari kementerian untuk melakukan scoring terhadap financial performance di Islamic banking. Alhamdulillah sudah selesai, dan grant yang kedua tahun ini itu kelanjutan dari grant pertama. Dan nanti rencananya yang grant kedua ini akan menjadi tes disertasi saya di Unisam. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan Prof Yusuf bisa berkenan untuk membantu mensupervisi. Mungkin dari saya itu, silakan yang lain. Pak Fauzi mungkin, silakan. Ya, terima kasih Prof. Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita disehatkan Prof. Semuanya, amin. Amin. Izinkan Prof. Amin. Izinkan Prof, kalau saya sudah register, sudah mendapat ID, hanya saja memang dokumen belum saya upload. Untuk tes TOEFL insya Allah besok saya akan baru mengikuti tes TOEFL di UI insya Allah. Mungkin setelah Lebaran mungkin kami upload dokumen. Insya Allah sih berkaitan dengan dokumen untuk ijazah dengan transkrip dalam bahasa Inggris ya Prof ya? In English. Iya. Mostly. Iya. Oh ya, baik ya. Insya Allah pasca Lebaran kami akan upload secukupnya. Paspor alhamdulillah sudah lengkap. Insya Allah bisa. Untuk proposal saya sudah siapkan dan saya sudah konsul dengan Pak Dr. Saiful.
terkait dengan Bank Wakaf Mikro di Indonesia, Prof. Jadi bagaimana Baitul Mal ini bisa lebih efektif dan bisa bermanfaat khususnya di rural, di pengembangan ekonomi pedesaan gitu. Jadi pedesaan di Indonesia sangat luas, hanya saja memang impact dari Islamic economics ini belum dirasakan oleh masyarakat pedesaan yang rata-rata memang rasionalnya tidak serasional masyarakat kota. Demikian, Prof. Demikian Pak Dr. Saiful. Terima kasih Pak Fauzi. Selanjutnya Pak Munandar, host kita. Silakan Pak Munandar. Saya mengikuti berjalan aja dulu Pak Dokter, soalnya. Oh ya, yang ini yang saya bingung kan, saya belum, sebenarnya kemarin harusnya saya sih ini apa ya, udah dapat jadwal sidang, cuman nah saya itu kan berarti kan baru mau sidang gitu. Terus ya saya sih nggak masalah nantinya mau daftar di insya Allah di tahun ini atau di tahun depan gitu kan. Cuman memang yang kalau misalnya memang bisa di tahun ini, apakah bisa nantinya pakai SKL gitu, surat keterangan lulus untuk pendaftarannya. Terus juga apa ya? Udah sih paling itu aja dulu gitu. Ya. Jadi Prof Yusuf, Pak Munandar ini masih mahasiswa S2, akan menjalani sidang tesis tidak berapa lama lagi, tapi mungkin perlu menunggu beberapa waktu untuk ijazah lisensinya. Beliau menanyakan apakah kalau sudah lulus nanti boleh memberikan semacam surat keterangan lulus, sedangkan ijazahnya masih menyusul. Baik, itu Pak Munandar ya. Setakat yang saya faham, nanti kena confirm dengan Bapak Prof Hadi Musallin ya. Ya. Itu kena confirm dengan Bapak Dr. Hadi. Setakat yang saya faham, surat dipanggil apa? Certification letter, surat itu sudah mencukupi untuk memohon S3. Nah, walaupun belum konvo, nanti kalau ada surat daripada Senat Universiti, contohnya mengatakan calon ini sudah memenuhi keperluan S2, surat itu sudah mencukupi. Tapi perlu confirm dengan Bapak Dr. Hadi Musallin ya. Sebab surat admission letter ataupun offer letter itu daripada Bapak Dr. Hadi Musallin. Saya di kuliah ni cuma menerima pelajar ya. Jadi segala requirement itu perlu rujuk kepada Bapak Hadi lah. Baik, nanti kita coba confirm Pak Munandar ya dengan Pak Prof Hadi. Ya, baik Pak. Baik, selanjutnya Pak Fahri. Fahri ini adik saya yang terakhir, Prof. Oh iya. Saya nomor 4. Yang belum S3 tinggal satu ini. Kami bertiga. Wah, ini hebat nih. Kami bertiga waktu itu kuliah di Jepang, tapi yang tertinggal beliau aja nih, tidak ikut. harus ada ibu di Jakarta. Oke. Silakan Pak Ari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebenarnya sudah perkenalan sama Prof Yusuf. Kemarin juga sudah
ngirim paper ya, paper yang terakhir itu yang akan dipublish insya Allah bulan Juni ini insya Allah, tentang kinerja perbankan syariah gitu, menggunakan 2 metode PLSM dengan ANN seperti itu. Cuma alhamdulillah sih ada beberapa lagi insya Allah yang akan mau submit ke jurnal yang yang terakhir ini tentang desain model gitu, model Islamic Social Finance untuk micro and small enterprise gitu, tentang Islamic Social Finance untuk micro and small enterprise. Insya Allah sudah hampir rampung dengan teman-teman, tinggal dipublish. Terus selanjutnya sedang gimana? Ya selanjutnya. Ya. Silakan. Ya. Selanjutnya juga sedang membuat juga nih perbandingan kinerja perbankan syariah antara Indonesia, Arab Saudi dan Malaysia gitu. Sedang ditunggu di jurnal juga gitu ya, dengan jurnal. Alhamdulillah juga sekarang kemarin diminta untuk menjadi reviewer di jurnal nasional di Indonesia. Jadi seperti itu Prof perkembangannya. Oh, hebat sekali Bapak Fakri ya. Begitu masih belajar Prof. Ya, masih belajar sama kakak saya nih. Mungkin di masa akan datang kita boleh bergabung ya untuk sama-sama menulis. Sebab Insyaallah Prof. Bidang saya adalah bidang Islamic Social Finance lah. Saya adalah menulis tentang zakat, wakaf, Islamic microfinance, Islamic crowdfunding. Jadi sekarang saya juga cuba untuk membuat beberapa paper ya, dan saya baru menyiapkan satu short term grant tentang the role of Islamic social finance in assisting those affected by the COVID-19. Dan saya melihat dari sudut sara diri ya, bagaimana Islamic social finance ni dapat membantu mereka yang terkesan dari sudut dapat sustain the living ya, dapat meneruskan kehidupan dari sudut medication ya. Sebab ada yang terkena penyakit ya, tetapi di Malaysia ni terdapat mereka yang tidak mampu untuk menanggung kos hospital ya. Jadi kita bincang bagaimana zakat wakaf dapat membantu mereka yang terkesan itu. Jadi mungkin kita boleh bergabung ya, Bapak Fakri ya. InsyaAllah Prof. Pada masa akan datang, insyaAllah. Amin, insyaAllah. Paper saya yang terakhir yang baru publish di 2022 ini itu mengenai Islamic Social Finance juga gitu. Dengan digital ya. Jadi dia compare dengan digital gitu. Nah, itu untuk diaplikasikan ke masjid. Insya Allah nanti saya coba kirimkan ke Prof gitu papernya yang sudah publish insya Allah. Ya, boleh WhatsApp pada saya ya. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih. Sama-sama Prof. Ya, silakan. Baik, silakan Pak Dedi. Ini Pak Dedi dosen juga di kampus ITB Ahmad Dahlan, Prof. Assalamualaikum, Pak Profesor Yusuf, Pak Dr. Saiful Anwar.
Mohon maaf nih lagi masih di jalan. Alhamdulillah boleh bergabung. Profesor, saya berterima kasih pada Profesor dan Pak Dr. Saiful Anwar. Dari dulu pengen banget untuk ngambil kuliah S3. Saya dari ekonomi, S2 saya di perbankan. Mudah-mudahan bisa sempat konsultasi sama Pak Dr. Saiful Anwar, kira-kira yang tadi dikatakan beliau masih linear nggak gitu ya. Kemudian bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan saya. Dan nanti mohon dibimbing, Prof. Saya udah lama nggak pernah menulis-nulis lagi artikel. Lebih banyak menulis-nulis curhatan pribadi aja, dokter. Jadi kalau nanti boleh desertasinya pakai curhatan pribadi paling banyak kali. Insyaallah. Gitu dong. Mohon bimbingnya Pak Profesor, makasih banyak atas undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Prof. Yusuf, ini Pak Dedi sedang dalam perjalanan karena memang minggu-minggu ini sudah mulai pulang kampung, Prof. Oh ya, oke. Ini Pak Dadang sudah di kampung ini. Pak Dadang, silakan. Waalaikumsalam, Mbak Dr. Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini mohon maaf lagi perjalanan Bontang Samarinda, Kalimantan Timur. Nengok-nengok salah di kota, ya. Bro. Lanjut Pak Saiful, lanjut. Ya, terima kasih Pak Dadang. Mudah-mudahan tetap sehat di perjalanan. Selanjutnya Pak Dadang ini dosen di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Prof. Sudah senior pula, dan bersama saya kita punya kantor jasa akuntan syariah, Islamic Accounting. Jadi alhamdulillah ini nanti bisa bersama untuk kuliah, mudah-mudahan kita bisa lebih mudah untuk menyelesaikan disertasi. Amin, amin. Ya, selanjutnya Pak Rahman Saleh, silakan. Ya, alhamdulillah. Ini kamera saya nggak bisa terbuka ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya saya udah pernah kenalan ini. Ya, terima kasih Prof. Silaturahimnya. Saya tinggal di Bekasi Barat. Aktivitas dosen di beberapa kampus, diantaranya di Ma'had Nuaimi, kemudian sama Pak Saiful Anwar. Kalau Pak Saiful Anwar di UI ya, di Paskanya. Kalau saya di MPK Agama ajarnya. Kemudian saya mengambilnya syariah, Prof. Yusuf. Saya daftarnya syariah S3-nya. Mohon bimbingannya dan mohon supportnya. Insya Allah mudah-mudahan bisa bergabung di Unisam, bisa selesai juga, dan bisa termotivasi dengan para orang-orang hebat di sini, Prof. Ya, itu perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rahman Saleh. Saya baru tahu kalau Ustadz Rahman Saleh ngajar UI juga ya? Alhamdulillah, di MPK-nya doktor. Oh, di MPK. Yang di S1-nya. Ya. Ya, jadi
di Indonesia, Prof, kita selain mengajar di kampus tetapan, home base, kita juga diperbolehkan mengajar di tempat lain, Prof. Oh gitu. Oh. Saya di Universitas Indonesia, Pak Rahman Saleh juga di Universitas Indonesia. Oh gitu. Walaupun ada home base istilahnya begitu, kampus kita nanti ketika mengambil jenjang profesorshipnya itu tetap di kampus tempatannya, di kampus begitu. Baik, ada yang terakhir Pak Ahmad Baihaqi, tapi Pak Ahmad Baihaqi izin, Prof, karena sedang ada meeting pula. Mungkin kita bisa boleh lanjutkan ke agenda berikutnya, Prof, untuk penjelasan-penjelasan yang lebih detail. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Dr. Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi sekali. Saya ingin memberi beberapa taklimat yang ringkas berkaitan 4 perkara. Yang pertama berkaitan dengan visa. Jadi visa ini di Malaysia ini diuruskan oleh satu pihak yang dipanggil EMGS. Ya, EMGS ni bahagian immigration yang menguruskan visa. Ya. Jadi yang pertamanya requirement untuk setiap pelajar antarabangsa ialah mesti mempunyai English competency. Jadi untuk memenuhi English competency itu pelajar antarabangsa dikendaki untuk mengambil sama ada TOEFL atau IELTS atau MUET. MUET ni adalah yang dijalankan di Malaysia. Jadi boleh pilih mana-mana satu yang nyaman ya. Pendapat saya sama ada TOEFL ataupun EILTS. Yang mana-mana satu sudah mencukupi. Boleh diambil pada bila-bila masa, tetapi lagi cepat lagi bagus. Itu yang pertama lah, supaya memenuhi English competency. English competency ini bukanlah syarat UNISYAM ya. Ini bukan syarat UNISYAM. Ini syarat oleh kerajaan Malaysia. Jadi sekiranya tidak dipenuhi, maka pihak EMGS yang memberikan visa akan terus menghantar suratnya kepada calon-calon supaya menghantar result sama ada TOEFL ataupun EILTS, IELTS ataupun MUET. Jadi nanti selagi tidak dipenuhi, selagi itu akan dapat surat beberapa kali. Jadi apa yang berlaku ialah pelajar S3 kadang-kadang kontak saya, ini bagaimana ya, dapat surat. Jadi bila dapat surat jadi kurang nyaman ya. Jadi saya katakan cuba secepat mungkin untuk memenuhi syarat itu. Sebab itu syarat bukan syarat universiti ya. Itu syarat pihak kerajaan. Itu yang pertama. Jadi saya mohon kepada semua yang sama ada sudah register ataupun yang akan diregister, cuba ambil mana-mana English test ya. Yang mana rasa nyaman terpulang ya, sama ada TOEFL ataupun IELTS ya. Jadi bergantunglah yang mana nyaman ya, yang mana rasa selesa. Dr. Saiful, yang mana lebih nyaman ya? Saya tak pernah ambil. Saya pernah ambil TOEFL dulu. Sudah lama ya. IELTS ni saya tidak pasti, saya tak pernah mengambil. Jadi itu
terpulang lah yang mana lebih nyaman. Lagi cepat, lagi bagus. Jadi nanti tidak ada surat. Jadi kadang saya pun risau sebab dia mungkin akan menghadapi masalah untuk di-renew visa selagi tidak memenuhi syarat itu. Syarat dipanggil English requirement, English competency requirement. Pihak universiti tidak begitu risau tentang itu. Cuma disebabkan pihak EMGS akan menghubungi pihak universiti supaya pelajar-pelajar S3 yang international ni menghantar bukti memenuhi keperluan English competency. Itu situasinya ya. Jadi walaupun pihak kuliah tidak begitu concern lah, tidak begitu risau. Cuma risau bila dapat surat itu takut menjejaskan peluang untuk renew visa itu. Jadi itulah nasihat saya secepat mungkin lah. Bila senang boleh diuruskan Dr. Saiful. Kita bantu sesama kita, mungkin boleh buat macam workshop tentang persiapan untuk mengambil IELTS ataupun TOEFL. Kalau lagi cepat kita mencapai band yang dikehendaki, lagi bagus. Jadi itu bahagian EMGS. Saya cuma memberi informasi saja. Penerangan lanjut kena mohon daripada Bapak Profesor Dr. Hadi Musallin. Ya. Yang kedua mengenai PPS. PPS ialah Pusat Pengajian Siswaza, Graduate School. Graduate School, Pusat Pengajian Siswaza yang mana direktornya atau dekannya adalah Bapak Dr. Musallin. Beliau yang akan menyemak kelaikan dan seterusnya memberikan offer letter kepada pelajar-pelajar. Jadi untuk mendapat offer letter itu perlu diisi secara online dan diuploadlah dokumen-dokumen yang dikehendaki. Yang itu pun bukan urusan saya, urusan PPS yang diketuai oleh Bapak Dr. Hadi. Saya cuma ingin memberikan taklimat saja sebab ada pelajar sekarang yang confused bertanyakan soalan-soalan kepada saya yang berkaitan dengan English competency, berkaitan dengan offer letter. Jadi kalau nanti pelajar-pelajar sudah calon-calon S3 sudah register, nanti perlu diaktifkan statusnya. Sekiranya menghadapi masalah untuk aktifkan statusnya, maka boleh menghubungi PPS lah, Pusat Pengajian Siswaza yang diketuai oleh Bapak Profesor Dr. Musallin, Hadi Musallin. Kadang saya diajukan soalannya, bagaimana untuk statusnya? Boleh Prof tolong aktifkan status saya? Jawapannya tidak boleh ya, sebab saya di bahagian kuliah. Jadi secara mudahnya PPS menguruskan dari segi administration, dari segi menguruskan kemasukan, memberi offer letter, mengaktifkan student, mengambil tindakan ke atas student, itu PPS. PPS ni umpama kalau bola sepak, umpama referee, Jadi dia akan memberi kad kuning ataupun kad hijau atau kad merah. Jadi kita kena follow dia punya arahan, peraturan-peraturan yang dikeluarkan. Jadi saya di bahagian kuliah, saya di bahagian Department Center for Islamic Finance Education and Research.
kita di sini kalau pasukan bermain bola, kita ni adalah coach. Tugas kita untuk coach. Jadi bila sudah dapat mendaftar, jadi insya-Allah kita akan mengadakan sesi-sesi taklimat bagaimana untuk lulus dengan jayanya PhD, S3 ini. Itu bahagian kita, kita coach, kita supervise, kita bagi workshop, kita akan anjurkan workshop yang bersesuaian. Kemudian workshop tentang how to write, tentang academic writing, tentang research method, tentang kaedah kuantitatif bagi yang melakukan kuantitatif. Jadi ada workshop on SPSS, ada workshop on PLSM untuk mereka yang melakukan kajian berbentuk kuantitatif. Untuk kualitatif, kita anjurkan workshop on NVivo, workshop on Atlas, ya, insya-Allah. Jadi itu tugas kuliah, kita bagi workshop, kita bagi kuliah, kita supervise. Kemudian satu lagi saya nak sebut, untuk setiap pelajar perlu publish sama ada 1 Scopus ataupun 2 International Refereed Journal sebagai syarat untuk konvo, 1 Scopus ataupun 2 Refereed Journal. Bagi saya itu mudah sekali, ya. Bagi saya sepanjang pengajian ini cuma 1 Scopus ataupun 2 Refereed Journal. Tapi saya menggalakkan pelajar untuk publish sebanyak mungkin. Ya. Jadi kita boleh publish sebanyak mungkin. Tidak perlu hanya 1 Scopus ataupun 2 Refereed Journal. Saya selalu encourage dan kita buat sesi tentang bagaimana untuk publish. Bagaimana untuk publish. Daripada penulisan kita sebenarnya kita dapat publish banyak paper. Ya. Jadi itulah yang pentingnya ialah berani mencuba, ya. Berani mencuba. Ada sebahagian pelajar yang berani mencuba pergi present di seminar, publish. Ada pelajar yang sampai sekarang sudah 2 tahun tapi belum berani untuk mencuba, belum berani. Saya cakap, bila mau present ni? Saya belum lagi, Prof, belum lagi. Jadi jangan macam itu. Saya rasa kita perlu berani. Ya. Kemudian saya cakap, jangan takut. Kalau present paper dan bapa buat kesalahan, kesilapan, bapa tidak akan dipenjarakan. Jadi saya cakap begitu. Jangan takut. Kenapa takut? Polis tidak akan datang menangkap dan memasukkan bapa dalam penjara. Jadi begitu saya gurau. Jadi maksudnya tidak perlu takut. Ya. Kalau silap itu bagus. Silap. Saya selalu cakap dengan student saya, kalau menulis, silap itu sebenarnya bagus. Kalau present, silap itu bagus. Bila menulis silapnya bagus, nanti saya boleh buat komen. Saya boleh komen. Jadi menampakkan macam saya ini pandai. Jadi bila silap saya akan komen. Jadi itu proses yang biasa. Jangan takut buat silap. Kalau kita present, kita silap, nanti akan ada orang lain yang komen. Jadi membuat kesilapan itu sebenarnya bagus. Nanti kita akan belajar dari kesilapan. Macam tesis saya dulu, masa saya buat PhD, bila saya lihat sekarang, ada banyak kesilapan. Even dalam tesis yang kita tulis, Dr. Saiful. Jadi kesilapan itu perkara biasa. Jadi even tesis yang sudah lulus pun, bila kita lihat kembali, masih ada kesilapan.
Bermaksud untuk menulis tesis ini tidak perlu menulis sesuatu yang perfect ya. Ya, untuk lulus tidak perlu perfect ya. Walaupun ada kesilapan, kita masih boleh lulus. Jadi jangan takut untuk menulis ya. Jadi kesilapan utama pelajar S3 ialah takut untuk menulis. Kadang-kadang 2 bulan saya kontak, ibu kenapa belum hantar lagi yang kita bincang hari itu. Jadi ada jawapannya, saya belum menulis sebab saya tidak tahu bagaimana untuk menulis. Apa yang Prof cakap saya tak tahu. Saya cakap kalau tidak tahu ada 2 pilihan, sama ada bertanya atau terus menulis. Kalau salah nanti saya tegur ya. Jadi kesilapannya ialah tidak melakukan apa-apa. 2 bulan masih tidak melakukan apa-apa kerana tidak faham atau tidak tahu. Kalau tidak faham atau tidak tahu, sama ada bertanya ataupun terus buat. Bila salah, bagus. Bila salah, bagus. Nanti kita akan baiki. Itu cara juga untuk kita belajar. Jangan takut untuk membuat kesilapan. Jadi Dr. Saiful, setakat itu secara ringkasnya, boleh saya tambah satu lagi untuk lulus PhD di UNISYAM ini. Macam saya sebut tadi, pertama, sebelum graduate perlu publish 1 Scopus atau 2 referred journal. Kemudian, of course, perlu memenuhi English competency, sama ada IELTS ataupun TOEFL. Yang ketiganya, perlu lulus kursus prasyarat, iaitu kaedah research, kursus research methodology yang akan bermula bulan Ogos nanti. Kursus itu akan bermula bulan Ogos. Tetapi saya memikirkan kita akan buat mungkin monthly meeting, ya, monthly meeting. Selepas ni kita set, selepas raya bila pula kita akan berjumpa. Dan saya mohon semua calon-calon supaya membentangkan initial plan yang ada dalam bentuk Word. Ya, dalam bentuk Word. Boleh bentang secara santai-santai supaya nanti saya boleh komen. Dan mungkin pensyarah lain juga akan join untuk kita sama-sama membantu. Dan Dr. Saiful pun boleh membantu rakan-rakan yang lain. Kita ada juga pelajar S3 yang sudah mempunyai PhD di sini. Ya, ada Dr. Sofian. Jadi saya selalu minta Dr. Sofian juga membantu pelajar-pelajar yang lain. Ya. Jadi itu kita galakkan calon-calon S3 yang sudah mempunyai PhD untuk membantu pelajar yang lain dari segi method, dari segi research method. Okey, jadi kelas itu akan bermula Ogos, tapi saya fikir elok juga kita keep on working. Saya suka pelajar keep on working, menulis apa yang ingin ditulis, dan don't worry about making mistakes. Jangan risau. Jadi buat silap itu sebenarnya bagus. Kemudian research method akan mula Ogos. InsyaAllah saya akan mengajar subjek itu. Dan research method ini kita akan memberi pendedahan kepada research dan juga at the same time kita guide pelajar sehingga boleh menulis chapter 1, chapter 2 dan chapter 3. Jadi insya-Allah research method itu ikut pengalaman saya dapat membantu pelajar-pelajar S3 dapat menulis tesis PhD dengan baik. Jadi walaupun dia khusus prasyarat, tapi sebenarnya sangat penting. Ya. Don't worry about passing the grade.
setakat ini semenjak saya mengajar tahun 2016, belum ada pelajar yang gagal. Passing is not important. What's more important is what you learn from the class and apply what you learn from the class into the writing. Itu yang penting ya. Belajar daripada kelas dan gunakan ilmu itu untuk menulis dalam penulisan tesis. Itu penting. Saya dapati pelajar yang bersungguh-sungguh ya. Macam saya kata, untuk lulus tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi ada orang ambil enteng ya, lulus. Tapi bila ambil enteng ya, saya dapati mereka tidak dapat penulisannya agak tersekat-sekat ya, tidak smooth. Sebab kurangnya pemahaman tentang research method. Jadi bila ambil research method itu bukan untuk lulus, tapi lebih kepada untuk belajar dan apply ya. Itu yang penting. Saya selalu bagi contoh ya, kalau kita ada lesen memandu ya, kalau kita ambil lesen memandu untuk dapat lesen saja, tapi kita tidak memandu, so lesen itu jadi useless. Ada lesen tapi tidak tahu memandu. Ada lesen memandu. Begitu. Untuk lulus, tidak ada masalah. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita guna ilmu itu untuk kita menulis dalam penulisan. Jadi tidak ada guna ada lesen memandu tapi tidak tahu memandu. Jadi ambil khusus itu dan pastikan dapat menggunakan ilmu itu untuk dapat menulis. Jadi kalau kita ada lesen mandu, kita mesti boleh memandu. Dan untuk cekap memandu, mesti setiap hari memandu. Setiap hari memandu. Jangan ada satu hari yang tidak memandu. Begitu. Jadi dalam jadi ibu-ibu, bapa-bapa, tidak ada ibu di sini. Bapa-bapa boleh menulis mulai sekarang. Jangan biar satu hari berlalu tanpa menulis. Satu hari menulis satu ayat, 2 ayat pun tidak mengapa. Selepas ini saya akan bagi contoh-contoh tesis PhD di UniSyams. Jadi supaya kita dapat jadikan panduan. Bukan untuk kita copy paste. Setiap PhD itu mesti berbeza antara satu dengan lain. PhD ini ialah kita ingin menulis sesuatu yang ada novelty ya, Dr. Saiful, ada novelty. Maksud tesis kita ini ada satu elemen yang baru berbanding dengan tesis-tesis yang lain. Bukan 100% baru. Kita menulis tesis, kita mesti berpandukan kajian lepas ya. Tapi yang kita tulis itu ada elemen-elemen novelty. Sesuatu yang baru yang kita ingin ketengahkan. Jadi apa lagi? Jadi pertamanya mesti lulus kursus prasyarat. Yang kedua kolokium 1. Mesti lulus kolokium 1. Kolokium 1 ni ialah present initial plan sahaja. Kita akan buat bengkel selepas ini, lepas raya, bagaimana untuk lulus kolokium 1. Apa yang perlu ditulis untuk kolokium 1. Jadi biasanya kolokium 1 ini mudah saja, seperti juga di universiti lain. Dalam kolokium 1 perlu ada background of the study. Perlu ada, mungkin saya tulis di sini ya. Saya tulis. Mungkin perlu atau tidak? Saya buatkan Prof jadi host ya. Ataupun Dr. Saiful boleh tulis apa yang saya cakap ini, tulis di atas whiteboard atau atas Word ya. Ya. Saya share ya.
Dr. Saiful boleh share dokumen Word yang kosong, Ya, Prof. blank document. Okey. Jadi ada 4 stages. Ada 4 stage ya, 4 peringkat. 4 stages of PhD journey. 4 stages of PhD journey. Jadi untuk dapat PhD ni kena lulus 4 peringkat inilah. Yang pertama Colloquium 1. Saiful kayaknya enaknya di PowerPoint biar besar, Pak. Ini besar ya? Okey, sudah besar. Ya, Colloquium 1. Colloquium. Okay. Colloquium 1 is the initial plan. Ejaan colloquium C-O double L that's okay. Colloquium 1 equals initial plan. Initial plan of a PhD thesis. Okey, jadi dalam initial plan ini, bawahnya dalam initial plan ni perlu ada, okey, bawah ni mungkin elemen pertama initial plan ialah background of the study. Okay, perlu ditulis ya, Dr. Saiful, background of the study kan. Semua kajian mesti ada background of the study, betul? Yang kedua problem statement. Okay, problem statement. Number 3 research question. Research question, and then research objectives. Okay. Lagi apa? Focus of the study. Significance of the study. Okey. Kemudiannya fourth element. Yang keempat literature review. Kemudian research method. Mungkin tak perlu ditulis first element atau second element. Mungkin dash itu dah cukup. Dash. Okey, dash. Okey. Macam tu. Okey, kemudian research objective bawah. Research objective. After research question, research objective turunkan. Research, okey, turunkan. Focus of study turunkan. Significance of study turunkan. Okey. Research method. Okey. Kemudian last kali references. Okey. References. Jadi ini semua lebih kurang 20 muka surat ya. Lebih pun boleh. Kebiasaannya 20 pages. Semua sini kebiasaannya about 20 pages minimum ya. Kalau lebih tidak mengapa ya. Okey. Stage 2. Proposal defense. Okey, di bawahnya chapter 1.
Chapter 1, Introduction. Okay. Bawah lagi, Chapter 2, Literature Review. Okay, bawah, Chapter 3, Research Method. Okay, Stage 3, Colloquium 2. Okey, bawah tu chapter 1. Macam boleh copy paste chapter 1, chapter 2, chapter 3. Copy paste. Okey, chapter 4. Research findings. Tambah chapter 1 okey. Dr. Saiful, chapter 1, 2, 3 okey. Kemudian sambung di bawah tu chapter 4. Okay, chapter 4, research findings. Chapter 5, kita kata apa? Discussion, conclusions and recommendations. Okay. Kemudian stage 4, Viva. Okay, copy paste chapter 1 sampai chapter 5. Dia sama saja. Ini sama saja. Yang membezakan Colloquium 2 dengan Viva ialah Colloquium 2 kita panggil internal examiner dalaman sahaja, satu orang. Jadi kalau internal examiner sudah cakap okey, kita pergi ke Viva. Viva ada dua external examiner. Macam itulah. Itu kalau sudah lalui semua 4 stage ini, insya-Allah akan dianugerahkan dengan ijazah Doktor Falsafah Kewangan dan Perbankan Islam, Doctor of Philosophy in Islamic Banking and Finance. Jadi tentang tajuknya nanti kita akan minta setiap calon untuk mengemukakan tajuk. Mungkin selepas raya, mungkin 1 bulan daripada hari ini, Bapak Dr. Saiful boleh set satu masa. Ya, kita mohon setiap calon S3 untuk membentangkan initial plan. Initial plan itu maksudnya Dr. Saiful naik atas. Initial plan itu maksudnya perlu ada ini ya. Initial plan seperti mana Colloquium 1 tadi ya. Perlu ada elemen inilah. Lebih kurang 20 muka surat. Begitu ya, untuk kita lihat dan untuk kita komen. Sekiranya perlu kita akan komen lah. Komen itu bertujuan untuk membaiki lagi dan bertujuan supaya kita kajian yang akan kita, tajuk yang kita pilih itu boleh dilaksanakan dalam masa yang diberi iaitu 6 semester. Ya, 6 semester bersamaan dengan 3 tahun. Begitulah. Saya ingat begitulah setakat hari ini taklimat yang saya ingin sampaikan. Jika ada sebarang pertanyaan, silakan. Prof, izin bertanya Prof. Silakan. Terkait skor TOEFL minimum yang untuk English kompetensi berapa Prof? Sekejap saya cuba cari ya. Kalau sebelumnya 450 kalau informasinya. Sebab itu bukan bidang saya. Saya pun perlu merujuk sekejap ya. Oke, nggak apa-apa kalau ini Prof.
Sekejap saya cuba rujuk ya. Dari hasil kemarin saya konsul dengan Prof, itu syaratnya 412 kalau nggak salah Prof, sesuai dengan panduan yang 2020. Iya, jadi kita ikut panduan yang 2020 ya. Iya, karena yang 2018 itu cukup tinggi Prof, 600 untuk TOEFL, IELTS 6,0. Iya, iya. Nanti saya masukkan dalam grup ya maklumat itu. Okey. Maklumat tentang minimum itu kita ikut panduan terkini ya 2020 ya. Kalau ada siapa yang ada maklumat itu boleh share dalam grup ni lah. Seperti mana yang saya katakan ini di bawah urusan EMGS ya. Kita di sini ada International Student Center. Di luar daripada urusan saya cuma ingin membantu. Jadi saya akan merujuk dan saya akan share kemudian. Baik, terima kasih Prof. Baru ni saya dapat email daripada EMGS yang menyatakan syarat minimum. Itu nanti saya akan cari dan saya akan share kemudian insya-Allah. Baik. Boleh saya Pak Dokter? Siapa? Fauzi. Yes. Terkait dengan syarat untuk FIVE Prof, itu standar Scopus yang harus dipublish mahasiswa di berapa Prof? Satu Scopus atau dua International Reference Journal. Iya, Scopus akan tetapi untuk grade-nya I1, I2, I3 atau I4. Mana-mana pun tak apa. Oh, jadi bebas. Bebas, ya bebas. Alhamdulillah. Tapi saya suka encourage semua calon di sini supaya jangan tulis satu Scopus saja ya. Kalau boleh tulis sebanyak mungkin ya. Sebabnya apabila dapat PhD ya dan kita ada publication, Scopus, WOS dan sebagainya, itu adalah jadi value added yang tinggi ya. Jadi bahasa Malaysia ni dia kata sangat laris ya. Sangat laris bila ada PhD dan banyak publication ya. Jadi banyak universiti yang akan offer untuk kenaikan pangkat dan sebagainya. Ya, Prof Yusuf, ini ada Pak Indra Prakoso, sedang perjalanan juga, mungkin sedang pulang kampung Pak Indra. Kita malam dulu. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Siap. Ya, ini mungkin Prof, terima kasih banyak atas sharingnya Prof. Sama-sama. Semoga bisa ngikut bersama kawan-kawan untuk ambil PhD. Insya-Allah, insya-Allah. Jadi untuk supervision, main supervisor adalah daripada CIFER, Center for Islamic Finance Education and Research. Tapi co-supervisor kita encourage dicalonkan nama dosen daripada Indonesia sebagai co-supervisor kerana mereka mungkin lebih memahami tentang waqi' ataupun konteks di Indonesia itu. Jadi kita sama-sama membantu ya. Jadi main daripada CIFER tapi co daripada Indonesia. Mohon submit nama
course provider yang bersesuaian, ya, Dr. Saiful boleh submit ke email saya. Nanti saya bagi email saya secepat mungkin supaya kita boleh buat pelantikan secepat mungkin. Ya. Baik. Nanti kita siapkan di ba'da Lebaran, ba'da Hari Raya, nanti teman-teman akan kita minta tajuknya dulu. Yang kemudian setelah itu untuk beberapa orang dari kita mungkin lebih mudah karena bisa lanjut dari tesis S2. Iya. Untuk Pak Dedi, Pak Indra, ini karena sudah berbeda S2-nya, mungkin perlu perjuangan lebih. Dan mungkin Pak Indra bisa ditanyakan ke Prof. Yusuf ya, karena Pak Indra ini background-nya bukan Islamic Economics. Apakah mandatori untuk mengambil mata kuliah subjek yang lain itu harus dilaksanakan atau tidak, karena nanti hanya beliau sendiri, Prof, yang akan mengambil subjek di luar kita. Iya, untuk pelajar yang bukan bidang akan dikehendaki mengikuti 2 bengkel. Ya, 2 bengkel saja workshop. 1 bengkel 2 hari. One workshop is held for 2 days. 1 workshop itu 2 hari. Jadi 2 workshop 4 hari sahaja. Workshop yang pertama akan didedahkan dengan akidah dengan fiqh, akidah Islamiah dan fiqh muamalat. Itu workshop yang pertama, 2 hari sahaja. Workshop yang kedua juga 2 hari. Kita akan dedahkan dengan usul fiqh dan qawaid fiqhiyah. Usul fiqh dan qawaid fiqhiyah semua akan diajar dalam bahasa Inggeris. Jangan risau, nama Arab, tapi kita tak mengajar dalam bahasa Arab. Kita mengajar dalam bahasa Inggeris. Dan campur jugalah bahasa Melayu. Begitu ya. Jadi jangan risau cuma workshop saja, tidak. Kita buat online, tidak perlu datang ke Malaysia. Setakat ini semua kelas, semua workshop online dan semua supervision juga online. Jadi tidak perlu datang ke Malaysia. Tapi kalau nak datang, dialu-alukan. Pak Indra ini sudah berapa lama tinggal di Malaysia, Pak Indra? Udah sebentar aja kok. Saat di IUM. 2 tahun ya? Ada lah. Jadi kalau Pak Indra sudah lama tinggal di Malaysia, kalau kita cuma belanja-belanja, Prof, ke Kuala Lumpur. Iya. Baik, nanti mungkin yang ini terkait tentang visa, Prof. Saya punya pengalaman ketika daftar ke UKM itu kemarin, harus ke Kedubes, embassy di Indonesia untuk pengurusan visanya. Apakah ini nanti sama atau berbeda, Prof? Mohon Dr. Saiful bertanya kepada Bapak Profesor Dr. Hadi ya. Ya, oke. Sebab saya mohon maaf berkaitan visa itu saya kurang tahu saya kurang tahu sebenarnya. Saya lebih kepada akademik ya. Ya. Jadi mohon dapat maklumat daripada Prof Hadi. Ya, beliau sangat arif ya. Beliau sangat arif tentang urusan visa ini. Ya, beliau sendiri berasal dari Indonesia, jadi urusan visa semua ni memang beliau sangat arif lah. Boleh tanya pada dia. Baik. Yang lain masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada soalan lagi, boleh tanyakan. Oh ya, Prof. Saya sedia menjawab. Sambil menunggu yang lain,
untuk kelas ini kan hampir semuanya saling kenal ya. Hampir semuanya saling kenal. Apakah nanti akan dibuat kelas khusus begitu, Prof? Misalnya kelas untuk ITB Ahmad Dahlan yang isinya adalah ini, sehingga nanti supervisi atau mungkin workshop gitu, workshop di yang awal itu nanti hanya kita saja atau nanti akan digabung dengan mahasiswa yang lain, pelajar yang lain. Kalau khusus research methodology, itu bergabung dengan mahasiswa yang lain. Workshop juga bergabung dengan mahasiswa yang lain. Tetapi supervision, dari segi supervision, kita boleh buat untuk khusus untuk ITB Ahmad Dahlan. Jadi saya cadang begitulah supaya mungkin memudahkan kita untuk sama-sama membantu sebab saling kenal. Jadi untuk supervision nanti akan di-assign supervisor dan selain daripada supervisor itu kita juga akan buat group supervision khusus untuk ITB Ahmad Dahlan ini, di mana dalam grup itu walaupun tidak wajib ya untuk semua hadir, tapi kita sangat galakkan untuk semua hadir supaya setiap calon dapat membentangkan progress report masing-masing. Bagi saya kejayaan pelajar PhD adalah dari segi effort mereka untuk menulis. Ya. Kalau supervisor sangat bagus pun, tapi pelajar itu tidak menulis, ya, jadi tidak ada guna. Itu saya punya falsafah begitu. Saya selalu cakap dengan student saya, kalau supervisor sehebat mana pun, tapi kalau calon itu, pelajar itu tidak menulis, tidak ada gunanya. Jadi yang lebih penting ialah supervisor akan memberikan guidance dan pelajar itu menulis sebaiknya, ya, dan jangan takut membuat kesalahan. Bila dibentang ada kesalahan, insya-Allah kita akan cuba sama-sama membantu memberi komen. Itu kuncinya bagi saya. Sebab itu saya menggalakkan kita buat group supervision untuk ITB Ahmad Dahlan ini. Untuk grup lain pun ada supervision untuk grup mereka sendirilah. Saya buat grup supervision untuk grup yang lain jugalah. Tapi kalau ingin menjemput rakan-rakan daripada lain untuk join pun tidak ada masalah. Contoh seorang calon itu dia join banyak grup, sebab dia banyak, itu pun tidak ada sekatan lah. Baik, Pak Hari ada yang mau ditanyakan, Pak? Iya, pada saat present di kolokium 1, 2 dan sebagainya itu menggunakan English Melayu, Prof. Boleh mana-mana bahasa, English atau Melayu atau Indonesia. Tapi Indonesia perlu jangan guna bahasa Jawa. Guna bahasa yang kita boleh faham. Kalau tesis, ada banyak bahasa Indonesia yang kita tak faham. Jadi kalau kita boleh faham, okey. Kalau untuk writing-nya, Prof, tesis PhD-nya in English or bahasa? In English or bahasa. Boleh pilih sama ada English atau bahasa. Bahasa itu maksud bahasa Malaysia. Ya, kalau Indonesia sikit-sikit masih boleh diterima lah. Baik, Prof. Dengan Indonesia yang kita tak boleh faham. Kadang-kadang ada banyak juga yang sama yang kita boleh faham, jadi tidak menimbulkan isu lah. Sebab bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, dari segi penulisan kita boleh faham, insya-Allah. Tapi kalau boleh banyakkan bahasa Malaysia itu lagi baiklah.
Kalau siapa yang mampu nulis bahasa Inggeris, digalakkan, kerana bila kita menulis dalam bahasa Inggeris, kelebihannya untuk publish itu lebih mudah. Ya. Banyak jurnal dalam bahasa Inggeris, Scopus, WAS dan sebagainya banyak dalam bahasa Inggeris. Itu kelebihan menulis dalam bahasa Inggeris. Satu lagi kelebihan menulis dalam bahasa Inggeris ialah untuk proofreading. Bila kita menulis dalam bahasa Inggeris, dia ada satu software nama dia Grammarly. Jadi kita boleh membaiki sentence structure, boleh membaiki Grammarly, grammar, kesalahan dari segi grammar, dari segi sentence structure menggunakan software. Jadi selepas proofread dengan Grammarly, selalunya penulisan tu jadi sangat cantik. Tapi belum ada lagi Grammarly untuk bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia. Ya. Jadi gitu. Tapi walau bagaimanapun, pilih mana-mana bahasa yang kita rasa nyaman. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, Pak. Silakan Pak Fauzi. Terima kasih. Prof, izin bertanya terkait dengan publish Scopus tadi. Haruskah sesuai dengan judul disertasi atau tesis yang akan diujikan? Atau selama menjadi mahasiswa itu pernah mempublikasikan kepada Scopus? Itu, Prof. Ya, terima kasih atas soalan. Jadi syaratnya mesti tajuk yang sama dengan tajuk disertasi. Sama maksudnya ada kaitan, ya. Bukan sama maksudnya 100% dengan judul disertasi, tapi ada kaitan. Itu yang pertama. Publication di Scopus itu mesti ada kaitan. Ya. Yang kedua, penulis bersama di situ mesti ada main supervisor dan co-supervisor. Jadi first author adalah calon sendiri, second author biasanya main supervisor. Dan jika ada co-supervisor jadi third author. Begitu syaratnya. Ya. Prof, untuk co-supervisor yang diperlukan dari ITB Ahmad Dahlan berapa orang, Prof? Satu orang untuk satu calon. Ya. Jadi kalau misalnya ada 5 calon, kalau dia sudi untuk menjadi lebih daripada seorang calon pun boleh. Misalnya satu calon, dia boleh menjadi co-supervisor untuk satu co-supervisor boleh supervise 3 calon misalnya atau 4 calon bersesuaian dengan bidang. Jadi berapa banyak itu bergantung kepada berapa banyak yang dia mampu untuk menjadi co-supervisor. Contoh kita ada 10 pelajar. Ya. Seorang co-supervisor dia boleh co-supervise 3. Ya, supervisor yang kedua boleh supervise 2. Dan seterusnya supervisor ketiga 3, supervisor keempat 2. Jadi kita perlu 4 co-supervisor. Gitu ya. Baik, nanti CV-nya diminta juga, Prof? Iya, CV-nya akan diminta. Bersama pencalonan ke email itu, diminta CV dan juga nama calon beserta judul tesis tersebut. Ya. Jadi, misalnya yang pertama, co-supervisor dia misalnya ingin menjadi co-supervisor untuk Dr. Saiful. Jadi nyatakan calon S3-nya Dr. Saiful dan tajuknya tesis PhD itu. Begitu. Yang biaya, Prof. Fee.
di dalam pendoman kalau nggak salah yang Prof pernah presentasikan pada kami setiap semester itu 1.850 ringgit ya, Prof. Ulang sekali soalannya. Iya, yang pernah Prof presentasikan untuk fee per semester. Oh, Itu 1.000. Oh, semester. Ya, Oh, ya, per ya, ya. itu 1.850 ringgit. Iya. Nah, apakah itu sudah include dengan biaya untuk disertasi? Iya. Jadi Sudah include. 1.850 itu adalah fee untuk disertasi. Fee untuk disertasi. Tapi tidak termasuk fee untuk research methodology ya. Fee untuk research methodology saya pun sudah lupa ya. 425 ya, begitu ya. Ya. Kemudian fee untuk satu bengkel untuk pelajar bukan bidang ya. Satu bengkel adalah 360. Jadi 2 bengkel 720. Gitu. Itu untuk pelajar yang bukan bidang. Nah, kalau dia sudah pernah belajar sama ada Islamic Economics ataupun Islamic Finance ataupun Syariah, dia tidak perlu mengambil khusus prasyarat itu. Kalau misalnya dia pernah mengambil fiqh muamalat ataupun aqidah ataupun usul fiqh ataupun qawaid fiqhiyah, dia akan dikecualikan daripada mengambil workshop tersebut. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Untuk para Islamic banker di sini seperti Pak Indra, Prof, itu sudah punya sertifikat Islamic banking. Di dalamnya kita belajar fikih muamalah, ayatul ahkam seperti itu. Apakah itu bisa sebagai pengganti atau bukti bahwa sudah pernah mengambil itu, karena yang memberikan bukan kampus tetapi semacam lembaga training gitu, dan itu jadi keharusan untuk para Islamic banker di Indonesia. Boleh dipertimbangkan, nanti boleh sertakan, nanti saya bagi email, nanti boleh hantar kepada email untuk kita kecualikan daripada mengambil kursus prasyarat. Baik, alhamdulillah sudah hampir 2 jam, tidak terasa. Ada lagi terakhir mungkin yang mau ditanyakan? Mungkin bukan buat pertanyaan, tetapi sekedar curhat. Kayaknya di antara semua kandidat saya mesti banyak bekerja keras nih, Prof. Karena sudah cukup lama tidak di bangku kuliah, lebih banyak di dunia profesional. Terus kemudian juga tadi soal subjek, saya masih harus berpikir keras subjeknya. Nanti saya minta bantuan Dr. Saiful ya untuk diskusi ya, untuk penetapan subjek baiknya seperti apa gitu. Karena kan bagaimanapun resources yang saya punya itu sangat terbatas, Prof. Jadi seperti itu mungkin. Minta bantuannya. Syukran. Saya galakkan kita bantu sesama kita. Misalnya Dr. Saiful sudah ada PhD, mungkin boleh bantu yang lain juga ya, selain daripada supervisor. Sebab kadang-kadang kekangannya supervisor kadang-kadang ada masa sangat sibuk. Kadang-kadang boleh jumpa sebulan sekali saja. Nak ajak jumpa dengan saya setiap hari tidak mungkin ya. Kadang kita sibuk juga ya, mungkin sebulan sekali macam itu. Jadi ada pelajar yang mungkin
struggle lebih. Jadi saya galakkan sesama calon S3 ini kita bantu sesama kita lah. Yang boleh minta bantuan sesama kita lah. Dan daripada kumpulan lain pun ada juga yang cekap dari segi research methodology. Kita ada Dr. Sufian. Jadi maksudnya mungkin kita boleh bergabung juga, sekali-sekala bergabung dengan kumpulan lain juga untuk kita sama-sama belajar antara satu sama lain. Jadi kita bantu-membantu, saling bantu-membantu sesama kita. Baik. Siap, Prof. Terima kasih. Ya. Ini Pak Indra kayaknya sepertinya mau latihan menembak, Prof. Jadi kita harus. Iya, Prof. Mohon maaf karena memang setiap hari Sabtu pagi atlet DKI harus latihan. Bagus. Baik, alhamdulillah. Dari Prof. Yusuf ada yang mau disampaikan untuk terakhir kalinya? Saya ingat setakat itu daripada saya, Dr. Saiful, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua daripada ITB Ahmad Dahlan kerana sudi bersama kita lah, bersama Unisyams untuk sama-sama kita menimba ilmu ya. Jadi kami di sini bukan tahu semua ya. Mungkin ada banyak perkara kami juga akan belajar daripada bapak-bapak di sinilah. Jadi bukan bermaksud bila datang belajar Unisyams kami semua tahu, bukan begitu ya. Saya suka dapat belajar antarabangsa kerana saya juga dapat belajar sesuatu yang baru. Jadi kita saling-saling bantu-membantu. Kita belajar daripada satu sama lain lah. Begitu ya. Ya, terima kasih semua ya. Terima kasih Dr. Saiful. Alhamdulillah sudah banyak informasi yang kita dapatkan dari Prof. Yusuf dan sepertinya pengalaman saya berkali-kali mendaftar kuliah di Malaysia, Prof. Ini baru sekarang dekan langsung turun mengantarkan calon mahasiswa untuk membriefing ya apa yang perlu dilakukan. Jadi alhamdulillah kita sangat terima kasih sekali dan insya Allah teman-teman yang belum hadir itu akan segera kita sampaikan karena memang waktu menjelang Lebaran ini sudah sangat sibuk dengan persiapan pulang kampung. Jadi mohon maklum dari Prof. Yusuf kalau tidak semua dapat hadir. Baik, Bapak-Bapak sekalian, kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Menutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.